Baik, ayah sudah tepat kok misalnya memperkenalkan teknologi pada Ananda karena memang sekarang kemajuan teknologi ini kita tidak bisa tampik era ini ya. Tapi ya sudah, dan kemudian sudah juga memaklumi dan memahami bahwa Ananda masih diperbolehkan pegang HP ya, dan tadi makanya saya tanya apa yang dia lihat, nampaknya masih bagus, masih istilah kalau dalam kedokteran masih dalam batas normal, it's okay gitu ya. Nah, memang sekali-sekali ada sesuatu yang memang ada konten yang tadi Ayah Alif mengatakan, menurut Ayah Alif saat ini kata-kata itu belum cocok. Ya, itu juga, ya itulah tugas kita untuk nanti kita mensortirnya. Ya, nah tentu dia kan juga heran tuh, kok kenapa di skip sih Ayah misalnya, atau kok kenapa diganti? Nah itu dijelaskan ya, menurut Ayah ya ini kontennya, kita bilang aja sama anak konten atau isi konten kan sekarang anak-anak sekarang ngerti loh, umur 3 tahun atau ngerti konten ya, isi kontennya belum cocok untuk usianya Alif ya Naya gitu. Jadi anak-anak tuh pengennya dikasih penjelasan ya, tentu sesuai umurnya. Ya, terus kita sampaikan bahwa Ayah ganti karena menurut Ayah. Nah, jadi selalu Ayah, menurut Bunda, ya itu. Jadi dia suka karena banyak di antara kita belum apa-apa kita sudah marahin anak. Ya, kamu nggak boleh lihat itu bahaya buat kamu. Anak merasa wah gitu. Ya, jadi kita yang bilang, sampaikan pesan saya. Menurut Ayah, ya, menurut Bunda, kamu belum cocok. Jadi menurut Ayah, menurut Bunda gitu. Jadi anak-anak ngerti, oh itu maunya ayahku. Oh itu maunya bundaku. Jadi anak-anak belajar itu kan di otaknya, apalagi masih umur 3 tahun. Ya. Kalau ditanya Bu Aisyah, memang sudah boleh pegang HP kalau berdasarkan kesepakatan dokter anak sedunia, ya. Yang nggak boleh diperkenalkan gadget sama sekali itu baru lahir sampai 2 tahun. Itu kesepakatan 2 tahun. Oh, 2 tahun. Okay. Ya, anak siapa yang Bunda yang masih anaknya di bawah 2 tahun, please ya. Aduh, terlanjur Bu Isa. Waduh, ya kalau terlanjur ya gimana caranya untuk sedikit aja. Ya, atau misalnya isi yang gadget itu tayangkan di TV besar aja, itu masih mending lah. Ya, besar ya, supaya dia nontonnya TV. Ini bukan hanya masalah isi otaknya tapi mata juga. Ya, mata juga. Oke. Nah, kalau sudah terlanjur. Gimana supaya sampai 2 tahun dia nggak lihat gadget Bu Isa, punya anak lagi. Gitu. Ya. Nah, 3 tahun ke atas bagaimana? 3 tahun ke atas masih diperbolehkan ya dengan syarat-syarat pendampingan tadi. Ya, jadi ingat ya, kuncinya pendampingan ya. Ada satu riset di luar negeri ya, ini satu riset aja ya karena risetnya banyak sebetulnya ya. Ada 2 orang ayah. Nah, ayahnya ini kembar ya. Satu ayah di rumahnya nggak boleh ada gadget, on gadget sama sekali. Bahkan televisi nggak ada. Cuman telepon rumah yang pakai kabel. Ya, nah, itu ya satu. Terus satu ayah lagi dia sangat teknologi gadget, semua ada, anaknya juga ada. Mereka masing-masing punya 3 anak. Ya, ini kembaran nggak tahu, orang kembar kadang-kadang suka sama aja ya. punya anak sama, kadang punya istri hampir mirip mukanya gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, anak yang keluarganya nggak pakai gadget, tiga-tiganya berhasil sarjana dan cum laude, bagus. Terus bapak yang anaknya pakai gadget gimana? Teknologi gadget. Tiga-tiganya berhasil juga. Dan cum laude bagus. Ya. Nah, ditanyalah sama peneliti ini, apa rahasianya? Ternyata pendampingan. Ya. Jadi kalau rumah kita memang pakai gadget, pendampingan lah. Rumah nggak boleh pakai gadget, boleh nggak bisa? Boleh, tapi pendampingan juga. Jangan udah nggak dikasih gadget tuh anak, nggak didampingin. Anak mau belajar apa? Gitu. Ya kan, udah nggak dikasih TV, udah nggak dikasih gadget, ya anaknya biarin. Nah, jadi inti dari segala pendidikan adalah pendampingan, ya. Apalagi seorang ayah mau mendampingi anaknya dan mengerti tentang laki-laki bahwa dia perlu otak teknologi. Gitu. Jadi yang Ayah Alif sudah lakukan sudah tepat itu sebetulnya. Hanya memang namanya pendidikan kan terus menerus aja, Ayah, terus menerus saja. Insya Allah baru terasa nanti hasilnya sudah 15 tahun ke depan. Gitu.
Ya, jadi sudah tepat. Nah, adapun Ananda tantrum itu satu kalau Ibu bisa lihat sekilas tadi itu karena wataknya ada ekstrovertnya ya. Dia ada hasrat mengatur. Ya, baru satu kan Ananda atau sudah yang ada berapa? Ya, suaranya termute, Ayah. Boleh dibuka lagi? Baru satu anak. Oh ya, kalau baru satu memang begitu. Jadi ada fenomena anak masih tunggal, apalagi dia sudahlah laki-laki, ada watak hasrat mengaturnya, dan juga kadang ada hasrat malunya tuh ada juga. Jadi dia antara watak yang antara melankolis koleris atau koleris melankolis. Jadi di sisi lain kadang malu, apalagi kalau ketemu orang baru. Di sisi lain kadang dia punya keinginan untuk ngatur orang gitu. Itu wataknya tuh, kalau bisa lihat ya. Nah. Tapi ketahuilah watak seperti inilah ini watak-watak calon pemimpin ini. Gitu. Insya Allah. Ya, nah tentu supaya dia tidak kesepian, Ayah dan Bu Hesti niatkan punya anak lagi. Insya Allah. Amin, amin. Jangan terlalu jauh. Kalau misalnya bedanya terlalu jauh, lebih 4 tahun itu jadi kayak 2 anak tunggal. Lebih repot. Ya, makanya di Quran itu ya 2 tahun udah bisa hamil lagi kan? Nyapi kan 2 tahun, udah bisa hamil lagi supaya antara anak pertama kedua itu jangan terlalu jauh jaraknya. Teman-teman psikolog menemukan risetnya bahwa kalau di atas 4 tahun anak pertama kedua itu jadinya nggak nyambung mainnya, gitu. Ya, bismillah ya, niatkan lagi ya. Oke, siap. Ya. Pokoknya 2 bulan lagi bisa dengar udah hamil ya. Insya Allah. Amin.